Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar IPA, tepatnya untuk mereview beberapa materi yang akan ada di penilaian akhir tahun kali ini. Langsung saja. Nanti yang pertama kita belajar objek pengamatan IPA dan pengukuran. Apa sih kegunaan kita mempelajari IPA? Jadi dengan mempelajari IPA, yang pertama, kalian akan memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya nih, mengapa matahari bersinar, atau mengapa kulit manusia ada yang gelap, ada yang putih, ada yang sawo matang, dan sebagainya. Kemudian kita juga dapat menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana mendapatkan air bersih dari air keruh. Dengan belajar IPA, kalian juga akan bisa berpikir logis dan sistematis, berpikir sesuai akal dan sistematis, runtut, semuanya jelas. Jadi nggak kebanyakan halu ya. Kemudian dengan belajar IPA, kalian juga dapat meningkatkan kualitas hidup. Kalian bisa menanam berbagai tanaman, juga bisa belajar tentang beberapa jenis penyakit, bagaimana cara menjauhinya, termasuk tentang COVID-19. Oke, untuk belajar IPA berarti penyelidikan IPA itu biasanya dilakukan yang pertama dengan proses pengamatan. Pengamatan menggunakan panca indera, termasuk juga dengan pengukuran. Bisa dengan alat ukur panjang, massa, berat, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah membuat inferensi. Membuat inferensi ini merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Yang ketiga yaitu mengomunikasikan. Mengomunikasikan ini memberitahukan ke orang-orang atau menyampaikan baik dengan lisan maupun tulisan hasil dari pengamatan dan hasil kerjanya dia. Dan kali ini kita akan mereview pengukuran volume benda tak beraturan yang seperti apa. Nah, kalau volume air ini sudah bisa kita lihat, oh yang di gelas yang pertama ini 20 mil. Tapi volume benda ini berapa nih? Semacam batu. Bisa kita cari. Volume air di gelas pertama 20 mil. Volume air dengan batu di gelas kedua 50 mil. Jadi bisa kita cari bahwa volume batu tersebut, volume di gelas kedua dikurangi volume di gelas pertama, 50 dikurangi 20 ml sama dengan 30 ml. Oke ya. Yang kedua adalah klasifikasi makhluk hidup. Apa sih tujuan klasifikasi makhluk hidup? Jadi tujuannya adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Seperti contoh ini, ada hewan, oh dia bersirip, dia memiliki sisik, dia memiliki insang. Kita amati nih, kita kenali apa saja. Oh dia ini bisa hidup di air. Dia dimasukkan ke dalam kelompok Pisces. Dibandingkan, kalau ada hewan seperti ini, dia nggak memiliki insang. Dia memiliki belalai, telinga yang lebar. Oh, dia berkembang biak dengan melahirkan. Berarti dia ini digolongkan dengan atau ke dalam golongan mamalia. Misalnya seperti itu tujuan klasifikasi makhluk hidup. Sistem 5 Kingdom oleh Robert H. Whittaker. Dalam klasifikasi ini, Whittaker mengelompokkan makhluk hidup ke dalam beberapa kingdom alias 5 kingdom. Yang pertama, Monera. Seperti ini, dia golongannya bakteri-bakteri. Nanti kita belajar ciri-cirinya. Oh, dia bersel satu, dia ukurannya mikroskopis. Kemudian yang kedua ada Protista. Contohnya Volvox. Ciri-ciri Protista ada yang bersel satu, ada yang bersel banyak, seperti itu. Ukurannya mikroskopis. Yang ketiga fungi. Golongannya jamur. Jamur nanti ada yang mikroskopis, ada yang makroskopis. Dia meskipun tumbuh di tanah, dia nggak memiliki klorofil, makanya dia nggak termasuk ke dalam plantae. Nah yang keempat plantae, golongannya tumbuhan, itu dia memiliki klorofil, jadi dia bisa berfotosintesis. Yang kelima adalah animalia, yaitu golongannya hewan, bisa bergerak aktif, selnya banyak, dan sebagainya. Yang ketiga ada tentang
Klasifikasi materi dan perubahannya. Ya. Materi ini dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal sendiri dibedakan menjadi unsur dan senyawa. Kalau unsur itu zat tunggal yang tidak dapat dibagi-bagi lagi, yang sudah paling sederhana. Contohnya ada oksigen, ada nitrogen. Sedangkan senyawa itu gabungan dari dua buah unsur atau lebih. Contohnya ada NaCl atau garam dapur. Kemudian campuran dibedakan menjadi homogen dan heterogen. Campuran heterogen biasanya adalah campuran yang masih bisa dibedakan antara zat penyusunnya. Contohnya nih, ada campuran antara air dengan minyak, pasir dengan air, itu masuknya ke dalam campuran heterogen. Sedangkan campuran homogen ini campuran yang susah dibedakan antara zat-zat penyusunnya. Contohnya larutan sirup, larutan garam, seperti itu. Oke, lanjut ke larutan asam dan basa. Ini perbedaan-perbedaannya. Oke. Contohnya larutan asam ada jeruk, contohnya larutan basa ada obat emah ya. Yang keempat adalah bab suhu dan perubahannya. Suhu kan termasuk ke dalam besaran pokok. Satuannya suhu ada macam-macam, Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Skala, perbandingan skala suhu 5, 4, 9, 5. Ingat ya. Kemudian bagaimana mengonversi satuan skala suhu? Ini ada beberapa rumusnya. Dari Celcius dirubah menjadi Reaumur, atau dari Celcius dirubah menjadi Fahrenheit, dari Celcius menjadi Kelvin. Saya ambil contoh, misalnya suatu benda 40 derajat Celcius, berapa nilainya jika diubah menjadi skala Reaumur? Berarti dari Celcius ke Reaumur. Dari Celcius ke Reaumur, rumusnya seperti ini, 4/5 dikali T derajat Celcius, berarti suhu yang diketahui ini dalam Celcius. 4/5 kali 40 derajat Celcius. 4 kali 40, 160/5, 32 derajat Celcius. Kemudian ada pemuaian. Ya, pemuaian berarti dia ukuran suatu benda bertambah besar karena meningkatnya suhu. Delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Delta L berarti pertambahan panjang sama dengan panjang awal kali koefisien muai dikali perubahan suhu. Atau L berarti panjang akhir, panjang awal ditambah perubahan panjang. Atau juga bisa dicari dengan panjang awal dikali 1 plus koefisien muai dikali delta T. Contohnya, saya punya tembaga dengan panjang awal 2 meter, dipanaskan dari suhu 10 derajat Celcius hingga 110 derajat Celcius. Jika koefisien muai sebesar 0,00017 per derajat Celcius, berapa panjang akhir tembaga tersebut? Panjang awalnya 2, satunya tetap alfa atau koefisien muainya ini 0,00017. Delta T perubahan suhu, dia dari 10 menjadi 110. Tinggal kita kurangi delta T-nya. Oke, jangan lupa kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. Kemudian kalau ada perkalian sama penjumlahan, kita kerjakan yang perkalian dulu, baru dijumlah karena dia ada di dalam kurung, dan terakhir dikali 2 dengan yang ada di luar. Ketemunya 2,0034 meter. Energi dalam sistem kehidupan. Sumber energi ada yang tidak terbarukan, yang biasanya dapat habis dalam jangka waktu tertentu. Contohnya minyak bumi, hasil tambang, gas bumi, nuklir. Dan energi yang dapat terbarukan, berarti masih bisa dihasilkan terus. Contohnya ini PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Ini ada bendungan, karena air itu merupakan siklus di bumi kita, jadi dia tidak habis. Ada juga energi dari kincir angin, pembangkit listriknya tenaga angin atau tenaga bayu. Energi itu tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi energi hanya bisa berubah bentuk. Contohnya makanan ini.
Di dalam sepiring makanan ini mengandung beberapa kalori energi. Energi kimia ini nggak bisa tiba-tiba hilang, tapi akan masuk ke tubuh kalian dan diubah bentuk energinya. Yang awalnya energi kimia masuk ke tubuh kalian, diolah sama tubuh kalian, berubah menjadi aktivitas. Bisa jadi gerak, bisa jadi untuk mengacu kalian berpikir. Jadi energinya berubah. Pun seperti ini, ketika kalian menyetrika, dicolokkan ke listrik, berarti dia berasal dari energi listrik, diubah. Oh, setrika itu panas, energi listriknya berubah jadi energi panas. Selanjutnya adalah sistem organisasi kehidupan. Tingkat organisasi kehidupan dari terkecil hingga yang paling kompleks, dimulai dari sel. Kalau dikatakan makhluk hidup itu sel, cuman sel itu gabungan dari beberapa molekul ya. Jadi dari sel yang memiliki bentuk sama dan fungsi sama akan membentuk jaringan. Jaringan-jaringan yang akan bergabung jadi satu membentuk organ. Beberapa organ yang terkait akan membentuk sistem organ, dan sistem organ yang membentuk satu kesatuan kan menjadi organisme atau individu. Jadi dari sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme. Coba, ini adalah merupakan gambar sel. Apa coba? Yang pertama ini, selain memiliki organel sel yang umum seperti nukleus, mitokondria, retikulum endoplasma kasar, halus, ini sama, di sebelah sini juga ada badan Golgi yang katanya bentuknya mirip jaringan wifi, mitokondria yang kayak sandal atau kayak hotdog. Nah, di sini yang membedakan adalah dia memiliki lisosom, kemudian ada sentriol, kemudian dia ada flagella dan tidak memiliki kloroplas. Vakuolanya tidak ada. Terkadang ada beberapa yang ada, tapi kecil, berarti dia adalah sel hewan. Yang di sini, dia ternyata memiliki vakuola besar. Ada kloroplas, ada plastida, dan tidak memiliki sentriol. Yang dia punya adalah dinding sel, berarti dia adalah sel tumbuhan. Itu ya, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Selanjutnya adalah interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Tingkat satuan makhluk hidup yang paling kecil itu individu. Individu berarti dia hanya satu makhluk hidup aja. Kemudian populasi, kumpulan dari beberapa individu yang sejenis. Komunitas, kumpulan dari beberapa populasi. Dan ekosistem, interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik yang biotik maupun yang abiotik. Ini dilihat ada makhluk hidupnya, ada dengan interaksi udara, interaksi dengan suhu, itu ekosistem. Bioma ini berarti dia ekosistem yang ada di bumi ini. Ada nanti padang rumput, padang pasir, gurun, tundra, taiga, seperti itu. Lah, gabungan dari bioma-bioma tadi yang ada di bumi kita keseluruhannya nanti biosfer ketemunya, dah yang paling luas ini. Oke. Kemudian ini interaksi antar makhluk hidup berikutnya, yaitu bisa nanti berupa piramida makanan. Kemudian ini merupakan gambar jaring makanan ya, karena dia ada beberapa rantai makanan. Kalau rantai cuma satu lurus aja, misalnya pohon, ulat, ayam, elang, bakteri. Simbiosis, ada mutualisme, saling menguntungkan. Komensalisme, ada hiu dengan remora, satu diuntungkan, satu tidak untung, tidak rugi. Parasitisme, tali putri dengan inangnya, satu untung, satu dirugikan. Predasi, hubungan memakan. Nah, ini contohnya. Kompetisi, saling bersaing, persaingan, macan dengan singa.
amensalisme. Satu makhluk hidup mengeluarkan zat atau zat beracun atau alelopati sehingga akan menghambat perkembangan makhluk hidup di sekitarnya. Ini contohnya pohon pinus. Nah, gambar seperti ini mungkin cukup familiar, yaitu pencemaran lingkungan. Ada pencemaran air, penyebabnya seperti ini. Dampaknya, cara mencegahnya, kemudian pencemaran udara, penyebabnya selain aktivitas manusia, gara-gara manusia, ternyata bisa juga gara-gara aktivitas alam. Dampak atau akibatnya dan cara mencegahnya seperti ini. Oke, diingat di sini ada penipisan lapisan ozon ya, ozon atau O3 yang ada di atmosfer kita. Itu bisa tipis gara-gara ketika ada zat yang namanya CFC itu terlepas dari perabot-perabotnya manusia. Itu akan menipiskan lapisan ozon. Jadi hati-hati zat CFC seperti dari AC, dari kulkas, atau dari aerosol seperti itu. Pencemaran tanah, penyebabnya seperti ini, hampir sama saja. Dampaknya dari pencemaran tanah bisa mencemari air tanah juga loh. Cara mencegahnya, oke. Pemanasan global. Nah, pemanasan global itu meningkatnya suhu rata-rata di bumi. Berarti bumi kalian semakin panas. Penyebabnya bisa dari penggundulan hutan, bisa dibakar atau bahkan ditebang, karena yang menyerap CO2 itu berkurang dan yang menghasilkan O2 itu juga berkurang. Ada CFC ini tadi yang membuat ozon kita menipis. Ada bahan bakar minyak, bensin, bahan bakar dari tambang itu juga akan menghasilkan zat-zat buang yang akan membuat panas bumi kita. Ada sisa-sisa asap dari pabrik, bahan bakar-bakar fosil, itu zat-zat buangnya, itu semuanya akan membuat gas rumah kaca yang akan membuat bumi kita semakin panas. Seperti apa rumah kaca atau efek rumah kaca? Jangan dibayangkan ada rumah terbuat dari kaca di bumi kita ini yang menyebabkan efek rumah kaca, enggak. Tapi ada beberapa gas rumah kaca yang diakibatkan oleh tadi aktivitas manusia. Gasnya berupa CO2, ada H2O, metana atau CH4. Nah, gas-gas itu menyelimuti di atmosfer kita, di atmosfer bumi kita ini, sehingga akan memperangkap radiasi yang diserap oleh permukaan bumi. Bagaimana prosesnya itu? Radiasi matahari melewati atmosfer yang jelas, dia masuk ke bumi. Ya, kemudian dia beberapa dipantulkan dan beberapa dipantulkan dari bumi dan atmosfer. Kemudian beberapa radiasi inframerah yang melewati atmosfer dan beberapa diserap dan dipancarkan kembali ke semua arah oleh molekul gas rumah kaca. Jadi kan tadi beberapa dipantulkan. Karena ada gas rumah kaca, dia nggak kepantul keluar angkasa lagi, tapi mantul lagi balik ke bumi. Jadi radiasi inframerah tadi semakin banyak yang diserap sama permukaan bumi. Akibatnya buminya semakin panas. Baiklah, sekian review materi IPA kelas 7 yang akan ada di penilaian akhir tahun. Jangan lupa tetap berdoa, semangat belajar, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Bumi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.